Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa qad fasal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Wa qala ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur malas senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Alhamdulillah, syukur di siang hari Jumat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita di dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban kita sebagai khalifatullah fil ard, di mana dalam tugas itu kita disibukkan dengan berbagai macam urusan hablum minan nas, namun di saat yang bersamaan pula kita masih bisa memenuhi kewajiban kita sebagai hambanya untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat sebagai suatu kewajiban bagi kita sekali dalam sepekan. Mudah-mudahan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Salawat ring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan pula kita semua nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Selaku khatib, saya mengajak, berpesan dan berwasiat baik kepada diri saya sendiri maupun kepada jamaah Jumat sekalian. Marilah kita bersama-sama berusaha dan berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dalam arti kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita berusaha dengan semaksimal mungkin dalam seluruh sendi hidup dan kehidupan kita. Kita niatkan untuk mencari ridha Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena ketahuilah bahwasanya derajat kemuliaan setiap manusia tergantung daripada ketakwaan manusia itu sendiri. Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kita sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Marilah kita berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba melakukan kebajikan, dan kita berfastabik pula, kita berlomba-lomba pula meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran, kemudorotan yang melingkupi kehidupan kita sekalian. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Adapun tema khutbah Jumat kita pada siang hari ini adalah pahlawan dunia dan akhirat. Sebagai sebuah bangsa, kita baru saja diingatkan, kita baru saja bermuhasabah dengan peristiwa 10 November, di mana peristiwa itu kita jadikan sebagai hari pahlawan. Adapun makna pahlawan menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata pahala dan berakhiran wan, yang berarti adalah orang yang memiliki atau orang yang mendapatkan balasan pahala. Siapa yang mendapatkan balasan pahala adalah mereka orang yang mendarma baktikan kehidupannya untuk kebaikan bagi dirinya
kebaikan bagi masyarakatnya, kebaikan bagi lingkungannya. Itulah mereka yang disebut dengan pahlawan. Bagaimana kedudukan pahlawan di sisi Allah? Ternyata sebenarnya pahlawan-pahlawan kusuma bangsa, para mujahid-mujahid yang telah gugur membela agama, membela bangsa dan negara, mereka tidaklah meninggal dunia, mereka tidaklah mati. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 154, di sana Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tas'urun. Janganlah sekali-kali kita mengatakan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mereka mati, tetapi mereka hidup, akan tetapi kita tidak menyadari kehidupannya. Oleh karenanya pada hakikatnya orang-orang yang telah meninggal dunia, apalagi mereka memiliki derajat sebagai pahlawan kusuma bangsa, mereka melihat apa yang kita lakukan sekarang ini, mereka tahu apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu sebagaimana layaknya kita orang yang berterima kasih, orang yang bisa berbalas budi, orang yang bisa mengatakan terima kasih, ada beberapa hal yang mestinya kita lakukan. Yang pertama, kita mestinya menghormati jasa-jasa para pahlawan kusuma bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan untuk diberikan penghormatan kepada para pahlawan adalah dengan kita mendoakan. Setiap saat ada acara doa, setiap saat ada acara syukuran, maka disempatkan, disisipkan dalam kesempatan itu ketika kita berdoa, mendoakan arwah-arwah para pahlawan supaya mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan meneladani keteladanan yang telah beliau contohkan dalam kehidupan kita. Mereka pahlawan kusuma bangsa bukanlah begitu saja mendapatkan gelar, tetapi mereka mendapatkan gelar, mendapatkan sebutan pahlawan karena mereka telah rela mengorbankan jiwa, raga dan hartanya untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan manusia lain di dunia, untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Maka tidaklah heran kemudian mereka atau beliau mendapatkan gelar pahlawan kusuma bangsa. Rahimakumullah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di sisi lain sebagai seorang yang beragama, kita juga baru diingatkan dengan sebuah peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa Maulid itu mengajarkan kepada kita pentingnya kita meneladani sosok teladan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Rasulullah adalah pahlawan sejati. Rasulullah adalah pahlawan hakiki. Rasulullah adalah pahlawan yang tidak dibatasi oleh teritorial dan tidak dibatasi oleh waktu. Rasulullah adalah pahlawan yang tidak mengenal masa dan tempat. Beliau adalah pahlawan semasa hidup sampai hari kiamat kelak, bagi siapa saja, bagi kapan saja, dimanapun ia berada. Oleh karena itu, apa yang mestinya kita teladani dari keteladanan Rasulullah SAW adalah akhlakul karimah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, untuk kemudian mestinya kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak bagi manusia. Akhlak manusia yang direpresentasikan oleh para nabi, paling tidak nabi-nabi yang diutus oleh Allah memiliki 4 sifat dasar yang dijadikan pegangan bagi kehidupan kita, yakni sifat sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sifat sidik, amanah, fatonah, dan tabligh inilah yang mestinya menjiwai dalam setiap profesi yang berbeda-beda, menjiwai setiap jabatan yang kita emban, menjiwai setiap pekerjaan yang kita lakukan, apapun bentuk profesi yang kita kerjakan. Apakah kita menjadi seorang peternak? Rasulullah pernah mencontohkan bagaimana beliau menjadi seorang peternak. Apakah dia menjadi seorang petani? Rasulullah pernah mencontohkan dirinya bagaimana ia menjadi seorang petani.
Apakah kita sebagai seorang pedagang, Rasulullah telah mencontohkan bagaimana ia menjadi seorang pedagang? Apakah dia menjadi kepala keluarga, Rasulullah telah mencontohkan bagaimana ia menjadi kepala keluarga? Apakah sebagai masyarakat biasa kedudukan kita, Rasulullah telah mencontohkan dalam kehidupan kita bagaimana kita menjadi masyarakat biasa? Apakah kita yang berprofesi sebagai prajurit, Rasulullah telah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau menjadi seorang prajurit yang berakhlakul karimah? Apalagi terlebih lagi beliau seorang nabi, Rasulullah telah mencontohkan bagaimana menyampaikan dakwah risalah Islamiyah dengan penuh sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat akhlakul karimah yang terpuji yang mestinya kita ikuti. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka sebagai renungan, sebagai muhasabah adalah bagaimana atau apa yang harus kita lakukan sesuai dengan posisi kita yang berbeda-beda, sesuai dengan tugas kita masing-masing, sesuai dengan fungsi yang kita emban yang jelas berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Maka mestinya marilah kita bersama-sama meneladani contoh-contoh yang telah diajarkan oleh para pahlawan kusuma bangsa dengan memegang teguh akhlakul karimah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena inilah, apapun yang dijadikan amanah, apapun pekerjaan yang diberikan oleh bangsa dan negara kepada kita, apapun amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun tugas yang kita emban, mestinya kita landasi dengan sifat-sifat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Yakni yang pertama adalah bagaimana kita bersifat jujur. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi setiap pekerjaan yang diberikan kepada kita adalah tanggung jawab, amanah yang bukan saja dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi sebuah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi pekerjaan kita yang kita lakukan, mestinya kita sikapi dengan penuh kecerdasan sebagaimana sikap Nabi yang bersifat fatonah, cerdas, dalam arti kita menjadikan semua aspek hidup dan kehidupan kita, semua fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan kehidupan akhiratnya ketika ia hidup di dunia. Oleh karena inilah Al-Quran mengajarkan kepada kita, wabtahi fima taqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita menyadari betul bahwa kita ini hidup di dunia, tetapi kita sebagai orang yang beragama juga beriman, yakin suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal yang disiapkan adalah ketika kita hidup di dunia. Oleh karena itu, kehidupan dunia dan akhirat mestinya kita capai secara seiring sejalan, secara serasi dan seimbang, sehingga kita menjadi orang yang bahagia bukan hanya di dunia atau bukan saja bahagia di akhirat, tetapi cita-cita luhur setiap insan dicontohkan oleh Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rahimakumullah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Inilah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dalam rangka kita meneladani. Pertama, memperingati Hari Pahlawan. Yang kedua, kita memperingati milad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita berpegang teguh pada akhlakul karimah, suri toladan, pengorbanan yang telah dicontohkan oleh para pahlawan yang telah mengikuti akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.